Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah bahas muqaddimah kitab ini, kemudian juga tentang nasihat kemarin, nasihat Imam Ghazali kepada muridnya. Sekarang kita akan lanjut kapan ilmu itu dapat bermanfaat. Kemudian nanti akan dibahas tentang amal juga. Nanti bagaimana pentingnya ilmu dengan amal dan sebagainya. Bagaimana pentingnya amal sama ilmu nanti akan dibahas selanjutnya. Sebelumnya kita bacakan surah Fatihah dulu untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, khususnya untuk umat Islam di Indonesia dan umumnya untuk umat Islam di dunia. Semoga ketika yang sakit diangkat penyakitnya, kemudian yang dililit hutang semoga ditunaikan segala hutangnya, yang memiliki hajat semoga dipenuhi hajatnya, yang telah wafat semoga diampuni. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kita niat belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah wa sallallahu ruhahu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang kapan ilmu itu dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ungkapan Imam Ghazali kepada anak muridnya. Jadi kenapa kok menggunakan ayyuhal walad? Karena memang Imam Ghazali ini ketika memberikan nasihat kepada orang lain, maka nasihatnya itu akan langsung masuk ke hati seseorang. Makanya salah satu kenapa beliau digelari Hujatul Islam, salah satunya karena hal tersebut. Jadi seakan-akan ia langsung menasihati anaknya, begitu maksudnya. Ayyuhal walad, wahai anakku. La takun minal a'mali muflisan. Janganlah engkau jadikan dari setiap amalmu ini muflisan, rugi. Di sini bisa diartikan ada dua makna muflisan di sini. Ada yang rugi pertama karena seorang ketika berbuat amal, orang lain berbuat amal, dia sendirian cuman diam doang. Kalau kita contohkan gini, misalkan setelah sholat isya kan ada badiah isya. Nah sebelum mulai tarawih ini ada badiah isya. Yang lain sholat badiah. Yang satu orang nih cuma duduk doang. Jadi dia nggak zikir, dia nggak doa, tapi cuma duduk doang lihat orang yang sholat. Nah itu termasuk muflisan, orang yang rugi dalam hal ibadah. Makanya kalau dalam Al-Hikam disebutkan ihalatukal a'mal ala wujudil farog min ru'unatin nafs. Jadi tidak hanya disebut rugi, tapi disebut sakit jiwa juga. Orang seperti itu disebut sakit jiwa oleh Ibnu Athaillah. Ihalatukal a'mal. Jadi penundaan amal inda wujudil faraq, ketika ada kesempatan untuk beramal, seperti contoh tadi, min ru'unatin nafs. Ini tanda-tanda bahwa orang itu sudah gila, sakit jiwa gitu maksudnya. Iya. Jadi kan orang itu oleh Al-Qur'an dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Namun ini ketika seorang sholat badiah, dia sendirian lihat dong, tengok ke kanan kiri gitu kan, nggak sholat, nggak zikir, nggak doa apa, cuman lihat teman-temannya yang sholat doang. Ini kalau kata Ibnu Athaillah nih sakit jiwa anak seperti itu, katanya gitu. Kemudian juga bisa diartikan la takun minal a'mali muflisan, janganlah jadikan setiap amalmu ini sebagai kerugian. Kerugian yang dua kalau ditafsirkan, kalau di syarahnya dikatakan yang dimaksud dengan muflisan di sini adalah orang yang
beramal tapi ilmunya dikit. Jadi dia sholat tapi dia nggak tahu apa yang membatalkan sholat. Dia puasa, dia nggak tahu apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membuat puasa menjadi makruh misalkan. Kemudian ada pembatalan batalnya puasa ini bisa disebabkan karena dua hal. Bisa karena batal secara zahir, batal ketika makan dan minum itu batal secara zahir. Ada yang batal secara batin. Ya dia gibah, menggunjing. Ini batal secara batin. Jadi secara zahir ini udah puasanya udah benar, tapi secara batin dia batalnya rusak gara-gara apa? Gara-gara gibah, gara-gara gunjing. Itu. Jadi yang dimaksud muflisan di sini, yang dimaksud orang rugi di sini adalah orang yang ketika beramal pertama mengetahui apa yang membatalkan puasa, apa yang yang membatalkan sholat dan sebagainya, hukum-hukum syariat gitu. Kemudian yang kedua bisa diartikan sebagai orang yang memang melakukan amal itu ketika tepat waktu, juga bisa diartikan seperti itu. Kemudian selanjutnya wala minal ahwali khalian, janganlah jadikan segala keadaanmu itu khalian, sunyi. Artinya apa? Ini juga bisa diartikan dua hal. Yang pertama, jangan jadikan keadaanmu itu kosong. Artinya jangan jadikan batinmu ini kosong. Kamu harus mempelajari ilmu-ilmu tentang batin. Apa ciri-ciri riya, apa ciri-ciri dengki dan sebagainya itu harus dipelajari. Makanya salah satu keistimewaan Imam Ghazali pada waktu itu, kan pada waktu itu Imam Ghazali lahir di tengah-tengah kondisi di mana ada perbedaan, ada perpecahan antara ulama-ulama fikih dan ulama-ulama tasawuf. Jadi yang fikih mengatakan kalau seandainya sholat itu harus pakai pakaian bersih, harus pakai jubah, harus pakai yang bagus gitu kan. Itu kalau menurut ulama fikih. Tapi kalau menurut ulama tasawuf beda. Ya kalau sholat itu yang penting hatinya udah menghadap ke Allah, kita sholat udah nggak usah pakai baju yang bagus. Nah kemudian Imam Ghazali menggabungkan keduanya. Jadi selain kita harus bersih, kita harus pakai baju yang bagus dalam sholat, juga mendatangkan hati, harus khusyuk dan sebagainya. Makanya Imam Ghazali menggabungkan keduanya. Nah, maka di sini maksud dari la takun minal a'mali muflisan, seorang harus belajar ilmu syariat. Kemudian wala minal ahwali khalian, seorang harus belajar ilmu tasawuf, ilmu kebatinan. Jadi seorang itu enggak cuma hanya tahu fikih, tapi nanti hatinya rusak. Karena apa? Karena dia tidak bisa memperbaiki hatinya. Dia sering sholat tapi sering gibah, gitu kan enggak bisa seperti itu. Jadi harus sinkron, harus sesuai. Seorang sering sholat ya hatinya juga baik, gitu kan. Makanya sholat juga bisa menjadi memperbaiki tingkah laku seorang hamba gitu. Keduanya ini harus ada kata Imam Ghazali. Selain yang dua ini ada satu lagi, yakni akidah. Jadi 3 komponen ini harus ada. Jadi akidahnya baik, kemudian fikihnya baik atau syariatnya baik, dan hakikatnya baik, yakni tentang hati tadi harus baik juga, itu kata Imam Ghazali. Kemudian selanjutnya wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yad. Jadi yakinlah bahwasanya ilmu tanpa diamalkan ini la ya'khudhu bil yad. Artinya gini, ilmu tanpa diamalkan itu kalau penafsirannya, kalau dalam syarahnya ini dikatakan sebagai seorang tidak akan selamat ketika hanya memiliki ilmu saja. Dia punya ilmu, dia belum tentu selamat dengan ilmunya. Bisa saja ilmu tersebut membawa kepada mudarat, membawa kepada bahaya. Nah, begitu maksudnya. Jadi makanya ini kan kapan ilmu itu dapat bermanfaat. Jadi ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali nanti diamalkan. Maksudnya di sini dan yakinlah bahwasanya ilmu yang tidak dimanfaatkan itu tidak akan menyelamatkan seseorang. Maksudnya seperti itu. Misaluhu, nah dikasih contoh nih sama Imam Ghazali. Dikasih contoh, lau kana ala rajulin fi bariyatin, jika ada seseorang, nih seumpama ada seseorang nih, misalkan siapa? Misal Afif nih, berada di tengah lapang, berada di lapangan gitu kan, lapangan. Asyratu asyapin, kemudian Afif ini memiliki 10 pedang. Hindiyatin, 10 pedang Hindia. Jadi maksud 10 pedang Hindia ini kenapa kok dinisbatkan kepada Hindia, kepada India?
Karena memang India itu dikenal pedangnya bagus-bagus. India itu dikenal pedangnya indah-indah. Makanya kalau kita ketahui bahwasanya pada zaman Rasulullah dulu ada 3 negeri yang memiliki peradaban maju. Ada Persia, ada Rom, dan ada India. India juga punya peradaban maju waktu itu. Akan tetapi moralnya rusak. Itu kalau kata siapa namanya? Syekh Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah. Kemudian tadi kan nih si Afif ini punya 10 pedang India, ma'a aslihatin ukhra. Selain itu dia juga punya senjata-senjata yang lain seperti perisai. Ini perumpamaan ya, seperti perisai atau apa pempanah mungkin atau yang lain. Ini punya senjata-senjata yang lain juga. Wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin. Dan laki-laki ini, si Afif ini seorang yang kuat. Dia ini ahli perang. Jadi si Afif ini dia ahli perang, sering perang gitu kan. Perumpamaan. Fahamala atau fahumila alaihi asadun azimun mahibun. Kemudian didatangkan seekor singa yang besar yang buas. Nah, tiba-tiba datang nih singa ke si Afif. Fama dhannuka, maka bagaimana pendapatmu? Nah, bagaimana pendapatmu? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu bila isti'maliha aw darbiha. Nah, apakah senjata-senjata tadi akan bermanfaat kalau kamu tidak memukulkannya, kalau kamu tidak menggunakannya? Ini dicontohkan Imam Ghazali seperti itu. Jadi ceritanya Afif ada di tanah lapang membawa 10 pedang dan pedang-pedang yang lain, banyak pedangnya. Si Afif ini orangnya kuat, dia juga seorang pendekar lah gitu kan. Kemudian datang singa. Nah, apakah si Afif ini dapat mencegah terkaman singa yang buas tadi tanpa menggunakan pedang? Artinya dia diam doang nih. Pedangnya di sini 10, di sini senjata yang lain. Dia diam doang lihat singa datang. Dia nggak pakai pedangnya. Maka kata Imam Ghazali, apakah dia akan dapat selamat? Afif ini apakah akan bisa selamat tanpa menggunakan pedang? Artinya itu ibarat. Jadi Afif ini diibaratkan sebagai seorang yang memiliki ilmu batin atau apa namanya tadi, ilmu tasawuf. Kemudian pedang ini diibaratkan sebagai ilmu syariat. Pedang ini diibaratkan sebagai syariat. Kemudian harimau yang ganas tadi diibaratkan sebagai apa? Sebagai nafsu ammaroh, sebagai nafsu. Ya, ketika seorang hanya memiliki pedang saja tapi dia nggak bisa menggunakan, sama aja dia bakal diterkam oleh harimau. Kemudian seseorang ketika memiliki kekuatan, kemudian sebagai seorang prajurit misalkan, tapi dia nggak pakai pedangnya, sama saja dia bakal diterkam oleh harimau, yang dimana harimau di sini maksudnya oleh nafsunya sendiri. Jadi makanya keduanya harus digabungkan antara syariat dan hakikat atau tadi antara tasawuf dan fikih tadi. Itu perumpamaan dari Imam Ghazali. Faminal ma'lum, maka sudah barang tentu annaha, bahwasanya senjata-senjata tadi la tadfa'u illa bitahriki wad darbi. Senjata tadi tidak akan bisa mencegah harimau kecuali dengan cara digerak-gerakan atau dipukulkan gitu, kata Imam Ghazali. Kemudian dilanjutkan, fakaza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Begitu juga ketika ada seorang laki-laki atau seorang secara umum ini memiliki membaca 100.000 masalah ilmiah. Artinya dia baca masalah ilmiah sebanyak 100.000. Sebenarnya ini adalah ungkapan kinayah yang maksudnya adalah banyak membaca. Ketika seorang banyak membaca, artinya gitu kalau diartikan. Ketika seorang banyak membaca, wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha, kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu tersebut tapi tidak mengamalkannya, la tufiduhu illa bil amal. Ilmu yang banyak tadi tidak akan bermanfaat kecuali dengan cara diamalkan. Itu kata Imam Ghazali. Nah, kemudian dicontohkan lagi oleh Imam Ghazali di sini. Wa misaluhu aidon,
contoh yang lain juga, lau kana li rajulin, jika ada seorang hararatun yang memiliki penyakit demam, jika ada yang demam gini, wa maradun safrawiyun, juga memiliki penyakit kuning. Kalau bahasa ilmiahnya itu bahasa medisnya itu apa nih? Jaundice, di mana ada infeksi di empedu. Maka seorang bisa jadi nanti kulitnya putih, kemudian matanya juga jadi kulitnya menjadi kuning, kemudian nanti matanya juga menjadi kuning, mata yang putihnya itu menjadi kuning. Kemudian air seninya juga, air kencingnya juga menjadi kuning. Itu bisa disebabkan karena ini. Nah, di sini contohnya kalau seandainya ada orang yang demam, kemudian dia sakit kuning tadi, yakunu ilajuhu bisakanjabin, dan obatnya ini adalah sakanjabin. Sakanjabin ini adalah ramuan Arab campuran minyak-minyakan Arab ini dicampur jadi obat, itu sakanjabin. Kemudian wal kashkab ini juga sama, ramuan Arab campuran antara minyak-minyak dan madu. Fala yahsulul bur'u illa bisti'maliha, maka seorang yang sakit demam tadi dan sakit kuning tadi enggak akan sembuh kecuali dengan meminum dua obat tadi, yakni obat sakanjabin dan kashkab. Kalau kita contohkan, ini ada syair lagi nih. Ada syair menggunakan bahasa Persia, tapi saya nggak bisa baca ya. Bahasa Persia apa nih? Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di bawahnya. Lau kilta alfairit li khamrin lam takun latasiru nashwanan idza lam tashrab. Jadi ketika seorang ini meminum dua ritel khamr, maka dia tidak akan mabuk kecuali meminumnya. Artinya gini, sekarang kita contohkan yang lain. Jangan khamr lah, kalau khamr nggak boleh ya. Ini kita contohkan yang lain. Ini misalkan ada seorang yang berbuka puasa. Nah, di depannya ada ayam geprek gitu kan, ada nasi uduk, ada es doger dan lain-lain. Misalkan di depannya ini ada makanan. Kemudian dia cuma yang mau buka puasa ini cuma lihat doang makanan tadi, cuma lihat doang, nggak makan. Apakah orang yang lihat doang ini bisa kenyang? Kan nggak bisa gitu. Nah, makanya dicontohkan seperti itu. Sama halnya dengan orang yang berilmu, ketika ia tidak diamalkan, maka dia tidak akan bahagia dengan ilmunya tidak akan bermanfaat, bahasanya begitu. Kemudian dilanjutkan. Nah, sekarang nih sudah masuk ke kapan bacaan ilmu itu dapat bermanfaat. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali. Sudah masuk bab selanjutnya. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah, jika seandainya engkau ini membaca ilmu sebanyak 100 tahun, selama 100 tahun, membaca selama 100 tahun. Wa jama'ta alfa kitabin, kemudian kamu mengumpulkan 1000 kitab, kamu koleksi 1000 kitab itu, la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Kamu tidak akan kamu belum siap, kamu tidak akan siap untuk rahmat Allah. Artinya kamu tidak akan siap untuk masuk surga kecuali dengan cara diamalkan, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara diamalkan. Gitu. Maka di sini ada kemudian dicantumkan ayat-ayat contoh-contoh dari Imam Ghazali, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seorang manusia itu kecuali apa yang mereka usahakan, dan pahala itu tidak akan didapat oleh seorang kecuali apa yang mereka usahakan. Kalau dikatakan seperti itu. Jadi seorang enggak akan dapat pahala kecuali dia melakukannya. Kecuali nanti ada dalam hal niat. Misalkan ketika seorang berniat tahajud, kemudian ternyata ketiduran, itu kan ada yang mengatakan karena sudah baiknya niat maka dia tetap mendapat pahala tahajud. Ada yang berniat misal menjadi hafiz 30 juz tapi keburu wafat, maka niatnya itu dicatat gitu. Dicatat sebagai kebaikan maksudnya. Nah, berbeda dengan niat ketika seorang misalkan berniat keburukan, maka Allah tidak akan catat sebelum orang itu melakukan keburukan tadi. Dan ketika melakukan keburukan pun malaikat tidak akan mencatatnya sebelum 3 jam. Jadi ditunggu dulu nih tobat. Nah, kalau kamu tobat maka udah nggak ditulis keburukannya. Tapi kalau kamu nggak tobat, makin lama makin nggak tobat, maka semakin banyak dosa yang didapatkan. Karena apa? Karena tidak tobat tadi. Kemarin kan sudah dibahas juga tentang niat oleh
saudari kita ya tentang hadis Arba'in Nawawi itu udah dihafal semua kayaknya ya. Kemudian ayat selanjutnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Nah, barang siapa yang ingin atau yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah ia beramal dengan amal soleh. Artinya banyak ayat yang dicantumkan dalam Al-Qur'an tentang amal itu tidak lepas dari janji berupa surga. Jadi kalau seandainya kamu beramal, kamu dapat surga. Kamu beramal, kamu dapat surga. Itu banyak ayat yang seperti itu. Makanya di sini banyak dicontohkan oleh Imam Ghazali. Kita lanjutkan jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang tadi itu ini ya, surah Al-Kahfi ayat 11. Kemudian jazaa'an bima kanu yaksibun. Pahala atau balasan itu akan bagi orang-orang yang beramal, yang beramal. Kemudian ini surah At-Taubah ayat 83. Ada lagi innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ini jannatul firdaus, bagi mereka adalah surga firdaus nuzula, mereka ini tinggal di dalamnya. Kemudian lagi khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka ini abadi di dalam surga, tidak ingin pindah dari surga itu. Ketika sudah diberikan kenikmatan berupa surga, siapa yang ingin pindah coba? Pasti orang tersebut akan betah di dalam surga karena nikmat tadi. Maka kemudian surga ini sering dikaitkan dengan amal. Ketika seorang ingin mendapat surga ya harus beramal dulu, gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya illa man tabawa amana wa amila sholihah, kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman kemudian beramal soleh. Ini sama juga. Berarti mahalul syahid atau yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali dari ayat-ayat ini adalah amal soleh tadi. Kita lanjutkan, wa ma taqulu fi hadzal hadis. Bagaimana pendapatmu tentang hadis ini? Apa hadisnya? Bunyal Islamu ala khamsin. Ini rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersyahadat. Pertama syahadat. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga apa? Wa itaiz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Kemudian wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam pun, pondasi Islam yang dibangun atas 5 dasar, artinya rukun Islam pun tidak terlepas daripada amal. Kita salat, ini berarti kita beramal, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, ini artinya kita beramal. Kemudian kita zakat, kita puasa, ini sama, semuanya dilakukan dengan cara amal. Jadi seorang nggak bisa hanya kamu tahu rukun Islam nggak, tahu kamu sholat enggak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi cuma mengetahui tapi nggak mengamalkan, itu kan nggak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua wal iman. Nah sekarang rukun iman. Apa iman itu? Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan atau bil jawarih. Jadi iman itu adalah ucapan dengan lisan. Jadi mengucapkan dengan lisan aku beriman kepada Allah. Tadi kan syahadat, aku beriman kepada Allah, beriman kepada ini sampai rukun iman yang 6 itu. Wa tasdiqun bil janan. Kemudian juga membenarkan dengan hati. Yang selanjutnya yang ketiga wa amalun bil arkan, yakni mengerjakan dengan anggota tubuh. Jadi iman saja tidak cukup dengan hanya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, tapi juga ada wa amalun bil arkan, harus mengamalkan. Ini kalau kata Imam Syafi'i seperti itu ya, menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi nanti yang diambil dari penafsiran Imam Badawi mengatakan bahasanya rukun iman itu ada cukup dengan qaulun bil lisan, cukup hanya dengan cukup dengan seorang mengatakan saya beriman kepada Allah dan seterusnya. Itu kalau menurut Imam Hanafi itu cukup. Nah, namun kemudian tasdikun bil janan sama tasdikun bil janan ya. Kemudian amalun bil arkan, ya ini mengamalkan itu sebagai rukun kata ini. Jadi beramal itu sebagai rukun, sebagai cara seseorang untuk merealisasikan, mengaplikasikan keimanan, yaitu dengan cara dilakukan dengan arkan, dengan anggota tubuh.
Lanjut kata Imam Ghazali, wa dalilul a'mal aktsaru min an yuhsa. Jadi dalil-dalil tentang amal ini sangat banyak sekali sampai tidak bisa dihitung katanya. Wa in kanal abdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi lakin ba'da an yasta'ida bi ta'atihi wa ibadatihi. Nah, sekarang jika seandainya seorang hamba ini bisa masuk surga dengan fadilah Allah, dengan kemuliaan Allah Ta'ala, lakin ba'daan yasta'ida bi ta'atihi wa ibadatihi, akan tetapi dia bisa masuk surga harus sebelumnya dengan persiapan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan. Artinya begini, kalau seandainya ada yang mengatakan gini, orang itu masuk Islam dengan rahmat Allah gitu katanya, berarti kita nggak perlu sholat, nggak perlu apa, kan orang itu masuk Islam dengan rahmat Allah gitu. Kalau ada yang mengatakan gitu, kata Imam Ghazali, oh tidak bisa seperti itu. Seorang itu harus mempersiapkan dulu dengan taat, dengan ibadah, baru dia akan dapat rahmat. Artinya dengan amal baru seorang akan dapat rahmat. Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yakni beramal soleh tadi. Jadi kalau seandainya ada yang tadi mengatakan, oh seorang itu masuk surga dengan rahmat Allah kok nggak harus beramal, itu salah kata Imam Ghazali. Jadi harus dengan amal, harus dengan taat, harus dengan ibadah, baru seorang itu akan mendapat rahmat. Ketika sudah mendapat rahmat, baru dia masuk surga. Jadi kuncinya gitu. Kemudian walau qila aidon, kalau seandainya dikatakan juga, ada yang mengatakan ya belugu bi mujarradatil iman kunna na'am. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwasanya seorang itu akan masuk surga hanya dengan iman saja, artinya dia dengan beriman cukup dengan keimanannya akan masuk surga, kata Imam Ghazali, iya benar kata Imam Ghazali, na'am. Lakin mata yablug, akan tetapi kapan ia akan dapat masuk surga? Gitu. Ini kan dia punya iman doang tapi nggak punya amal soleh. Cuma dia punya iman. Kata Imam Ghazali, iya memang seorang itu ketika punya iman dia bisa saja masuk surga, tapi kapan ia akan masuk surga? Selanjutnya, wa kam min aqabatin kaudin yaqta'uha ila an yasil. Nah, bagi banyak tingkatan-tingkatan dari surga, menempuh jalan surga yang akan hamba ini hadapi, yang bisa saja sewaktu-waktu terputus untuk sampai kepada surga. Maksudnya ada tingkatan orang itu dapat masuk surga. Wa awwalu tilkal aqabat, kemudian tingkat pertama seorang dapat masuk ke surga ini apa? Aqabatul iman, yakni harus melewati rintangan keimanan. Yang pertama seorang harus beriman dulu. Wa annahu hal yaslamu min salbil iman amla. Jadi apakah ia akan dapat selamat hanya dengan iman saja gitu kan maksudnya, atau tidak? Wa idza wasala, ketika seandainya ia telah bisa sampai ke dalam surga dengan hanya iman saja, hal yakunu khaiban muflisan, apakah dia nanti akan menjadi seorang yang rugi ataupun seorang yang ia rugi, sama artinya rugi. Nah, kemudian dari pernyataan ini kita ketahui ada cerita kisahnya Barsiso. Ada yang tahu ya kisah Barsiso? Iya, jadi Barsiso ini adalah seorang ahli ibadah, tapi dia masuk, tapi dia di akhir hayatnya itu malah syirik, malah menyekutukan Allah. Padahal dia ahli ibadah. Jadi Barsiso ini adalah seorang ahli ibadah yang muridnya itu 60.000. Ada yang mengatakan murid dari Barsiso ini 60.000. Dan muridnya ini rata-rata punya ilmu yang tinggi, sampai muridnya ada yang bisa terbang. Begitu. Saking karomah dari Barsiso ini sampai dia ketika misalkan ada orang gila, ketika disentuh orang yang gila tadi, dia langsung sehat. Dia langsung sadar.
Itu saking hebatnya, Bluetooth mode. saking hebatnya Barsiso ini. Namun kemudian sampai malaikat pun bilang ini takjub. Sampai malaikat nantinya takjub kepada Barsiso. Wih, ini hambanya nih banyak ibadah sampai diberikan banyak karomah. Muridnya sampai ada yang bisa terbang segala macam gitu kan. Ketika dia pegang orang yang gila bakal jadi sembuh seketika gitu. Sampai malaikat heran, wah ini Masya Allah banget gitu kan, kata malaikat gitu. Kalau kita bahasakan seperti itu. Kemudian kata Allah apa? Kata Allah gini, kamu apa sih yang kamu herankan dari Barsiso itu? Toh nanti ketika dia mati dia bakal tidak jauh beda dengan iblis katanya. Iblis yang terkutuk katanya. Sontak para malaikat ini kaget, lah orang Barsiso yang ahli ibadah, yang muridnya 60.000, kemudian yang punya karomah segala macam, masa ya disamakan dengan setan gitu kan? Malaikat kaget. Kemudian malaikat cari tahu nih apa sih sebenarnya yang membuat Barsiso ini nantinya akan pada akhir hayatnya akan suul khotimah lah bahasanya gitu. Nah, ternyata benar. Besoknya raja mengetahui tentang karomah dari Barsiso ini. Barsiso ini dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu tinggi. Ketika ada yang gila tadi, ketika dipegang oleh Barsiso akan langsung sembuh gitu kan. Nah, raja ini punya putri. Putrinya ini sakit jiwa, putrinya ini gila. Nah, kemudian diantarlah putrinya ini ke padepokan Barsiso, diantar ke padepokan Barsiso. Nah, ketika sudah sampai, datang setan mempengaruhi Barsiso ini. Barsiso, lihat itu anak putri raja, udah cantik, putih gitu, merah di pipinya itu kan, kalau lagu Aisyah itu merah di pipinya. Intinya itu, masa kamu mau sia-siakan putri raja secantik itu, kata setan ini menghasut Barsiso. Cobalah katanya gitu kan, nikmati katanya. Nikmati, karena kan dia lagi gila nih, dia nggak mungkin bisa ngadu ke raja karena dia gila katanya. Mumpung dia lagi gila, kamu nikmati saja, kata setan gitu. Nah, kemudian akhirnya benar Barsiso ini nggak tahan uji. Langsung waktu itu anak raja itu paham lah ya. Iya. Langsung. Nah, waktu itu setan datang lagi nih, bilang kayak gini, celaka kamu Barsiso katanya. Kenapa kamu berbuat demikian kepada anak raja? Pasti nih raja akan kesini nih, pasti akan cari putrinya nih. Kamu akan dibunuh katanya. Kalau begitu, kata Barsiso, kalau begitu caranya gimana? Kata Barsiso nih. Dia nurut aja nih. Barsiso bilang gini, kalau kamu mau, kamu bunuh nih anak raja ini, kamu bunuh putrinya, terus kamu kuburkan di tempat ini katanya, biar kamu nggak ketahuan. Nanti kalau seandainya datang pasukan raja, kamu ditanya kemana putri raja, bilang aja putrinya sudah sembuh dan dia pulang sendiri. Ya mungkin di tengah jalan diterkam harimau dan sebagainya gitu kan. Kamu nggak bakal disalahkan, itu kata setan. Akhirnya benar Barsiso dengan bodohnya, walaupun orang ahli ibadah, dia nuruti kata setan. Akhirnya dibunuh anak raja, kemudian dikuburkan. Tidak sampai sana, setan ini menjelma sebagai seorang yang soleh, sebagai seorang yang tahu segala macam. Dia datang ke raja. Raja, diceritakan seperti Barsiso ini gini, putrimu telah dibunuh gini. Marah raja ini, dijemput Barsiso untuk dihukum. Kemudian setelah disalib, bahasanya Barsiso ini disalib, kemudian datang lagi setan. Nggak cukup sampai sana, datang lagi setan, bilang gini, kamu mau nggak dilepasin katanya. Kamu mau nggak dilepasin? Mau katanya Barsiso ini, karena udah capek gitu kan, disiksa, mau dibunuh nih, mau katanya. Ya akhirnya setan memberikan syarat, kalau kamu seandainya mau aku bebaskan, kamu harus sembah dulu aku, kata setan. Cara aku nyembah gimana, orang aku diikat gitu kan. Kamu cukup dengan menganggukkan kepala atau dengan mengedipkan mata sebagai isyarat katanya. Ternyata benar, dianggukin kepalanya Barsiso, kemudian dibunuh Barsiso. Setan nggak bantuin, akhirnya dia mati dalam keadaan syirik. Berarti di sini maknanya yang dapat diambil gimana? Bahasanya seorang alim itu lebih berat
godaannya daripada 1000 orang hamba. Kalau kita ketahui kan 1000 orang yang ahli ibadah. Makanya kalau dalam talimul mutalim itu nazamnya itu bilang apa? Ada yang hafal, fa inna faqihan wahidan mutawari'an, terus asyadu ala syaitoni min alfi abidin. Nah itu, jadi seorang yang faqih, seorang yang ahli ilmu fikih, yang wira'i, yang waro, artinya yang menjauhi segala larangan, menjauhi hal-hal yang haram, ini lebih sulit mendapatkan godaan dari setan daripada 1000 orang ahli ibadah gitu kan. Makanya tadi buktinya itu cerita Barsisa itu, seorang ahli ibadah yang sakti gitu kan, tapi hanya dengan ujian seperti itu dia menuruti kemauan setan. Makanya ini di sini tingkatan pertama seseorang, kata Imam Ghazali, adalah tingkatan keimanan, apakah nanti dia bisa selamat akhir hayatnya dari iman ataukah tidak. Ya, semoga kita selamat ya insyaallah ya. Semoga husnul khatimah. Kemudian selanjutnya waqala Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah berkata, yaqulullahu ta'ala li'ibadihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya pada hari kiamat, udkhulu ya ibadi al-jannata bi rahmati. Wahai hambaku, masuklah kalian ke dalam surga bi rahmati, dengan rahmatku, wa qatasimuha bi a'malikum, dan pilihlah surga itu sesuai dengan amal kalian. Jadi kan tadi yang pertama masuk surga dengan rahmat, iya. Kemudian tapi kata Allah dilanjutkan wa qatasimuha bi a'malikum, ya sesuai kadar amal kalian. Kalau seandainya amal kalian banyak, ya kalian masuk surga VIP, kalian dapat pelayanan bagus, dapat kenikmatan yang lebih. Tapi kalau kalian cuma mengandalkan iman, mengandalkan ilmu, kemudian amal kalian sedikit, ya kalian nanti ada di emperan-emperan surga gitu. Kalau diibaratkan seperti itu. Dan pilihlah tempatmu di surga sesuai dengan kadar amalmu gitu. Kemudian selanjutnya waqala Al-Hasan ayyuhal walad. Ini pembahasan bab selanjutnya ya, tentang amal itu diterima, qabulul amal. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, malam ta'mal lam tajidil ajro. Selama seorang itu tidak beramal, maka selama itu pun tidak akan mendapat pahala. Ya bagaimana akan dapat pahala orang dia tidak ngerjain apa-apa gitu kan, maksudnya gitu. Hukiya, ini diceritakan lagi, anna rajulan min bani Israil abadallaha ta'ala sab'ina sanah. Jadi diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda dari Bani Israel udah beribadah kepada Allah selama berapa? Sab'ina sanah, 70 tahun. Fa aradallahu ta'ala an yajluwahu 'alal malaikah. Kemudian Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada malaikat. Fa arsalallahu ilaihi malakan. Maka kemudian Allah mengirimkan malaikat kepada hamba tersebut, yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah. Jadi ceritanya Allah ingin ingin menunjukkan kepada malaikat nih sekarang sampaikan kabarku kepada hamba tersebut bahwasanya dengan ibadah yang dilakukan selama 70 tahun itu belum cukup, belum layak untuk masuk surga. Itu. Falamma balaghahu, kemudian ketika malaikat ini menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu, faqala al-abid, seorang yang ahli ibadah itu dari Bani Israil itu mengatakan apa? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini hanya diciptakan untuk ibadah. Fayam bagilana anak budahu. Maka sudah sepantasnya bagi kami untuk beribadah. Itu katanya. Jadi walaupun Allah itu tidak akan memasukkanku ke dalam surga, ya nggak apa-apa. Yang penting Allah itu udah memerintahkan untuk ibadah, ya aku ibadah. Gitu katanya. Makanya kita ketahui dalam surah Az-Zariyat itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemarin juga sudah sempat disinggung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Atau illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dalam ayat lain. Iya, jadi maksudnya gitu. Kemudian falamma raja'al malak. Nah, ketika kemudian malaikat ini kembali kepada Allah, malaikat ini mengadu kepada Allah.
Qala, malaikat ini berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau lebih mengetahui tentang apa yang hamba itu katakan gitu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, selama hamba itu tidak berpaling dari ibadah kepada kami, artinya kepada Allah, fa nahnu ma'al karami la nu'ridu anhu, jadi kami dengan kemuliaan kami juga tidak akan berpaling dari hamba itu. Ishhadu, kata Allah SWT, saksikanlah ya malaikati, wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu, bahwasanya aku telah mengampuni hamba tersebut. Artinya ketika Allah sudah mengampuni, Allah telah memberikan kasih sayang kepada hamba tersebut. Ketika Allah sudah memberikan kasih sayang, insya Allah hamba tersebut pasti akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Maksudnya gitu. Kemudian tentang masalah seorang masuk surga, ini sebenarnya kita ini dulu ya, kita jelaskan masalah ini. Jadi menurut mazhab dari Imam Maturidiyah, bahwasanya ketika orang telah dijanjikan berupa kebahagiaan, maka bisa saja seorang ini akan celaka. Nah, ketika seorang ini telah dijanjikan menjadi orang yang celaka, bisa jadi dia akan bahagia. Itu menurut Maturidiyah. Kalau dalam akidah itu kita ada ikut dua ulama, yakni Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Nah, menurut Imam Maturidiyah, bahwasanya seorang yang telah dijanjikan kebaikan, hidup bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ia nanti akan sengsara. Dan sebaliknya, ketika seorang sudah dijanjikan sengsara oleh Allah, bisa saja dia akan bahagia. Tapi berbeda dengan pendapat Asy'ari, Imam Asy'ari. Asy'ariyah bahwasanya ketika seorang ini telah dijanjikan kebahagiaan, maka selama hidupnya akan bahagia. Namun ketika seorang ini telah dijanjikan keburukan, maka selanjutnya dia akan menjadi orang yang buruk. Kok bisa gitu? Nah, jadi kan pas penciptaan manusia itu 40 hari di dalam perut, jadi anak yang udah di kandungan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditiupkan ruh nih, fayamfuhu, dalam hadis Arba'in Nawawi, fayamfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimatin. Jadi ditetapkan 4 perkara, bikat bi rizqihi, ditetapkan rezekinya. Jadi rezeki itu udah ada, udah dijanjikan oleh Allah ketika kita di dalam perut. Jadi kita nggak usah takut kita nggak akan kebagian rezeki. Orang hewan di dalam batu, ulat di dalam buah saja bisa dapat rezeki gitu kan. Ya, makanya kita itu sebenarnya sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam perut. Yang pertama, bikat bi rizqihi, dengan dicatatnya rezeki kita akan jadi orang kaya apa enggak, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian bikat bi rizqihi wa ajalihi, dengan ajalnya. Seorang sudah diketahui sudah dijanjikan oleh Allah ini akan mati segini, maka orang tidak akan dapat mengelak. Seorang yang dijanjikan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat menunda maupun mempercepat kematian. Gitu. Kemudian wa amalihi, dan juga amalnya. Kemudian sa'idun am sa'iyun, sa'idun am sa'iyun. Jadi apakah orang ini nanti akan jadi orang yang bahagia ataupun orang ini akan jadi celaka, itu sudah dijanjikan juga oleh Allah sebenarnya. Jadi kemudian setan bilang gini, kalau di dalam Thariqatul Muhammadiyah di syarahnya mengatakan gini, setan menghasut seorang hamba. Cara menghasutnya gimana? Jika seandainya kamu telah janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan, maka ketika kamu tidak beramal, kamu tetap akan masuk surga, kata setan gitu. Maka buat apa sih beramal, orang toh kamu dijanjikan kebahagiaan, kata setan gitu, menghasut. Kemudian wa in syaqiyan fala yanfa'ukal jad. Ketika kamu ini dijanjikan sebagai seorang yang bakal celaka, maka kamu
walaupun beribadah sungguh-sungguh, banyak ibadah sekalipun, kamu akan tetap jadi orang celaka. Itu kalau kata setan ini menghasut. Jadi kita harus tahu ciri hal-hal seperti ini. Kemudian ada sebuah cerita lain bahwasanya ada seorang laki-laki, seorang yang ahli ibadah di Mekah, diberitahu oleh orang lain, ceritanya ada orang yang alim, ini ra'aituka fil lauhi syaqiyan, katanya, bahwasanya aku ini melihatmu di dalam lauhil mahfuz, kamu ini sebagai orang yang akan celaka, katanya. Kemudian hamba ini tadi mengatakan gini, inni ra'aituhu mutu arba'ina sanah lakinna khuliqna lil ibadah falaysa lana illa al ibadah. Ya, walaupun seandainya saya sudah dijanjikan sebagai seorang yang celaka, tapi kita ini tetap diwajibkan, diperintahkan untuk ibadah. Maka kewajiban saya ya untuk ibadah tadi, katanya gitu. Jadi artinya gitu, ketika seorang kita pun sebenarnya tidak mengetahui apakah kita emang dari perut dijanjikan sebagai orang yang bahagia atau enggak. Caranya gimana? Ya tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang itu kan Allah tidak dapat merubah satu kaum kecuali kaum itu ingin merubah dengan sendirinya. Apa katanya tuh? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi walaupun seorang itu sudah dijanjikan sebagai seorang yang celaka, tapi ketika ia mau ibadah, ia mau rajin dan sebagainya, bisa saja ia menjadi orang yang bahagia. Maksudnya gitu. Kemudian selanjutnya sampai mana tadi? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya kalian terlebih dahulu harus sebelum wafat, maksudnya gitu, harus introspeksi, harus muhasabah diri sebelum nanti kalian dihisab. Kemudian wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kalian juga harus menimbang-nimbang amal kalian sebelum kalian ditimbang. Ini amal saya udah banyak apa enggak gitu. Ya harus ditimbang-timbang, kalau belum banyak ya harus beramal yang lebih giat gitu. Kemudian waqala Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali mengatakan gini, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin. Jadi siapa saja yang mengira bahwasanya tanpa bersusah payah akan dapat masuk ke dalam surga, maka orang seperti ini adalah orang yang hanya berangan-angan. Maksudnya gimana? Jadi dia pikir dengan dengan tidak melakukan apa-apa dia akan masuk surga, ini adalah orang yang berangan-angan. Kemudian waman dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghnin. Ya, orang yang berangan-angan dengan susah payahnya ya ibadah gitu kan, ia akan masuk surga. Orang ini mustaghnin, artinya seorang yang sudah tidak butuh kepada Allah, dia hanya menggunakan amal-amalnya doang. Oh, ini aku sudah banyak amalku nih, pasti aku akan masuk surga. Kan nggak bisa begitu. Orang nggak bisa jamin karena banyak amal seorang akan masuk surga. Maksudnya gitu. Wa qala al-Hasan rahimahullahu taala. Kemudian Imam Hasan, anak putranya dari Imam Ali tadi, dia mengatakan gini, tolabul jannati bila amalin zambun. Jadi mencari surga tanpa amal itu adalah zambun, dosa, minadzunub, dari segala dosa. Mencari surga, dia cari surga tapi dia nggak mau beramal, ini dosa kata Imam Ali. Orang seperti itu berdosa katanya. Kemudian waqala juga mengatakan alamatul haqiqah, tanda hakikat dari amal itu apa? Tarku mulahadatil amal, yakni meninggalkan pandangan-pandangan terhadap amal itu sendiri. Artinya gini, hakikatnya amal, seorang itu tidak memperdulikan pahala. Jadi dia ketika beramal, dia nggak pernah peduli apakah nanti pahalanya
segini, dia nggak hitung-hitungan sama Allah, maksudnya gitu. La tarkul amal, tetapi dia juga nggak meninggalkan amal tersebut. Paham nggak? Iya. Jadi maksudnya gitu. Dia hanya beramal dengan ikhlas, dia nggak memperhitungkan pahala. Misalkan sholat jamaah, misal. Kalau kamu sholat jamaah, kalau cowok misalkan yang sholat jamaah ke masjid, maka akan dapat pahala berapa? 27 derajat, gitu kan? Namun orang ini enggak. Yang penting dia sudah beramal, dia ikhlas terhadap amal tersebut. Nah, kalau perempuan gimana? Kalau tadi kan cowok ketika ke masjid dapat 27 derajat. Kalau perempuan gimana? Nah, kalau kata ini Imam Nawawi Banten At-Tanari dalam kitab Uqudul Jain fi Huquqiz Zaujain, itu perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Kata Rasulullah, perempuan itu lebih baik sholat di rumah, dan pahala perempuan yang sholat di rumah itu adalah 25 derajat, berbeda 2 derajat, beda 2 derajat sama laki-laki. Kalau seandainya tadi laki-laki sholat jamaah ke masjid maka akan dapat 27 derajat, kalau dia sholat sendirian di rumah akan dapat 1 derajat. Tapi kebalikan dengan perempuan nih, kalau perempuan sholat di rumah dapat 25 derajat gitu. Tapi dalam hal ini kata Imam Ali, tanda-tanda hakikat amal itu seorang tidak menghitung-hitung pahala. Artinya dia ikhlas, makanya ruhul amal ikhlas. Ruhnya daripada amal itu adalah ikhlas. Gitu maksudnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi seorang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang cerdas itu siapa saja yang mengevaluasi dirinya kemudian beramal untuk mempersiapkan kematiannya. Itu orang yang cerdas seperti itu. Kemudian orang yang bodoh bagaimana? Wal ahmaku, orang yang dungu, orang yang bodoh. Dungu ini lebih bawah daripada bodoh. Ada tingkatan-tingkatan kebodohan. Jadi dungu ini di bawah tingkat, ahmak ini lebih bodoh lagi, maksudnya gitu. Tapi dalam hadis lain ada yang mengatakan al-ajizu, orang yang lemah. Wal ahmaku, orang yang bodoh ini siapa? Manittaba'a hawahu, yakni orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi ta'ala, kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-amani, untuk apa? Untuk dipenuhi segala keinginannya. Gitu. Paham enggak? Iya, jadi maksudnya gini. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi diri, orang yang muhasabah, orang yang menghitung-hitung dirinya, memperhatikan amal-amalnya, kemudian ia mempersiapkan amal tersebut sebelum ia mati. Itu orang yang cerdas, kata Rasulullah. Kemudian orang yang bodoh bagaimana? Orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia tidak artinya dia hanya mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berharap dipenuhi hajatnya. Dia hanya mengikuti hawa nafsu, tapi dia berharap supaya Allah itu memenuhi segala keinginannya. Ini kan orang yang bodoh, kata Rasulullah. Makanya ketika berdoa saja ada adab-adab dalam berdoa itu. Kalau dalam hadis Al-Arba'in Nawawi juga disebutkan di sana, diceritakan ada seorang hamba yang dimana hamba ini pakaiannya lusuh, kemudian berdebu segala macam, kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Apa katanya? Terus kan wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa masyrabuhu haramun, gitu kan? Iya. Jadi seorang yang berdoa tadi, bagaimana akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makanannya, pakaiannya, minumannya ini haram semua. Gitu. Sama seperti hal ini. Jadi orang yang bodoh itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, namun dia berangan-angan untuk dipenuhi segala hajatnya. Maksudnya gitu. Lanjut nggak? Udah jam berapa nih? Masih 10 menit lagi ya? Masih 10 menit lagi. Ya lanjut satu bab lagi. Ayyuhal walad, wahai anakku. Sekarang nih tentang kesucian niat. Kalau kemarin juga udah dijelaskan tentang niat di hadis arba'in ya.
Udah dijelaskan kemarin tentang niat. Sekarang juga kita bahas niat nih. Taharatun niyah, ayyuhal walad, hai anakku. Kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi. Berapa banyak malam-malam yang kamu hidupkan, artinya begadang. Kamu tiap malam begadang bitikraril ilmi, untuk mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutubi, dan untuk mutalaah kitab, wa haramta ala nafsika nauma, dan kamu mengharamkan untuk dirimu tidur. Artinya kamu begadang nih tiap malam baca kitab, baca buku, terus mengulang-ulang pelajaran yang udah diajarkan. La a'lamu ma kanal ba'isu fihi. Kata Imam Ghazali apa? Aku nggak tahu sebenarnya kamu itu begadang belajar itu apa sih niatmu, katanya. Imam Ghazali bilang itu, aku nggak tahu apa niatmu. Ini sebenarnya nyindir siswa ini, nyindir murid ini. Kemarin masuk nggak? Yang pertemuan pertama nggak masuk ya. Jadi kenapa kok kitab ini sampai ditulis? Ini karena ada anak muridnya yang meminta nasihat kepada Imam Ghazali. Nah, sekarang nih disindir anak tersebut. Disindirnya gimana? Kamu tiap malam begadang, kamu baca buku, kamu mutolaah. Aku nggak tahu niatmu itu apa, katanya. Kata Imam Ghazali. Ini menyindir anak tersebut, murid tersebut. Imam Ghazali melanjutkan, in kana naila aradid dunya, jika niatmu itu untuk mendapatkan harta dunia, kemewahan dunia, wajazba hutamiha, dan kamu berniat untuk mengumpulkan harta bendanya dunia, wa tahsila manasibiha, dan kamu juga berniat untuk menghasilkan atau untuk mencapai manasibiha, ini kedudukan-kedudukan di dunia, wal mubahata alal aqrani, dan juga kamu ini berniat belajar itu untuk untuk melawan teman, untuk mengungguli dirimu. Artinya apa? Ya, dia belajar itu untuk menyaingi teman. Artinya mau pamer ilmu, seperti itu. Yang tadi belajar itu untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta dunia, untuk mendapatkan jabatan, untuk melawan teman, dan selain yang itu, kata Imam Ghazali apa? Fawailun laka summa wailun laka, celakalah kamu. Kalau seandainya kamu niatnya belajar itu hanya untuk dunia, celaka kamu. Kalau kamu hanya niat belajar itu untuk mendapatkan uang, kalau kamu niat belajar itu untuk mendapatkan jabatan, itu kamu celaka, kata Imam Ghazali. Diulang lagi, summa wailun laka, kemudian celaka bagi kamu. Wa in kana qasduka fihi ihya syar'iyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadhhiba akhlaqika wa kasran nafsil amarati bisu fatuba laka tsumma tuba laka, kata Imam Ghazali. Jadi kalau seandainya niatmu ini baik, niatmu ini untuk menghidupkan syariat, untuk menjunjung tinggi agama Allah, ya untuk untuk menghidupkan agama ini, artinya untuk dakwah dan sebagainya, wa tadhhiba akhlaqika, dan kemudian untuk memperbaiki dirimu. Artinya ketika seorang sudah mempunyai banyak ilmu, ya dia akan lebih kalem, lebih santai, lebih sopan, lebih baik akhlaknya, gitu maksudnya. Kemudian wa kasri nafsil ammarati bisu, juga untuk untuk melawan atau untuk mencegah nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan. Fatubalaka, kata Imam Ghazali, maka beruntung kamu. Summa tubalaka, kemudian beruntung kamu. Artinya gitu. Jadi sebenarnya tentang niat ini, ya kita sudah paham bahwasanya ketika seorang memang berniatnya untuk sesuatu yang benar, maka yang didapatkan juga adalah yang benar tadi. Tadi sudah dibahas juga di pertama. Maka di sini sama, ketika seorang yang belajar itu niatnya baik, maka yang didapat juga akan baik. Jadi kita tidak perlu susah. Misalkan kalian ini mondok buat apa sih? Kalian mondoknya kan mondok agama gitu. Kalian nanti bakal dapat apa? Kalian gak bisa jadi dokter, gak bisa jadi ini, gitu kan? Misalkan ada yang bilang gitu. Wah enggak nih, yang penting niat kita udah bagus, insya Allah kalau rezeki itu datang dari mana aja. Makanya kan kita gak usah repot terhadap rezeki. Belum tentu seorang yang menjadi dokter itu rezekinya lebih banyak daripada orang santri, gitu kan? Nanti bisa saja santri ini jadi pengusaha sukses, bisa saja santri ini jadi misalkan
nggak apa-apa lah jualan gitu kan, nggak apa-apa menjadi petani, nggak apa-apa, tapi uangnya lebih banyak gitu kan daripada dokter tadi. Iya, maksudnya rezeki itu nggak bakal kemana. Yang penting kita sudah dijanjikan oleh Allah SWT, maka gitu pula rezeki yang akan kita dapatkan. Tadi udah dibahas, di dalam perut kita sudah dijanjikan apa rezeki. Nah, orang nggak perlu susah lagi tuh. Nanti makanya di sini akan dibahas ada 8 faidah, ada 8 nasihat yang ketika seorang mengamalkan 8 nasihat tersebut, insya Allah di dunia dan akhirat akan selamat, akan bahagia insya Allah dunia dan akhirat. Salah satunya apa? Ya itu rezeki tadi. Seorang nggak perlu repot, nggak perlu rempong, dikasih rezeki sedikit ya, kalau seandainya ia bersyukur ya akan dapat pahala. Ketika ia dapat rezeki sedikit, ketika ia sabar sama akan dapat pahala. Ketika ia dapat rezeki yang banyak disedekahkan untuk orang lain sama dapat pahala juga gitu. Bahkan orang yang miskin itu, orang yang miskin itu di hari kiamat nanti akan lebih cepat dihisap oleh Allah SWT. Jadi nggak banyak tuntutan, nggak banyak yang harus dipertanggungjawabkan gitu maksudnya. Maka gitu, dari sekarang perbaharui niat, perbaiki niat gitu kan. Syi'run. Nah, syi'run di sini ada sebuah syair. Walaqad sadaqa man qala syi'run. Jadi ada sebuah syair. Saharul uyuni li ghairi wajhika dha'i'un. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Jadi begadang tiap malam itu yang diniatkan bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dha'i'un akan sia-sia. Wa buka'uhunna bi ghairi faqdika batilun. Dan tangisanmu tiap malam itu, tiap malam ini kamu nangis, setiap setiap tahajud kamu nangis. Tapi li ghairi faqdika, bukan nangisnya karena takut kehilangan Allah. Artinya takut kita kan ibadah itu litaqarrib ilallah, untuk mendekat kepada Allah kan. Nah, ketika seorang nangis bukan untuk hal tersebut, batilun, maka batal, akan sia-sia tangisan waktu itu, maksudnya gitu. Ya, besok kita akan bahas tentang hakikatul hayah, al-hub wal amal. Jadi besok ada hakikat kehidupan, tentang cinta dan tentang amal, besok akan dibahas. Kemudian selanjutnya tentang apa yang harus dipelajari oleh seorang. Kemudian juga ada tentang cahaya ruh dan kegelapan daripada materi, nanti akan dibahas juga. Terus kemudian ada padilah-padilah ibadah dan sebagainya, nanti akan dibahas pada selanjutnya. Untuk sore hari ini mungkin kita cukupkan ya. Mungkin ada yang belum dipahami dari materi yang sudah disampaikan. Insyaallah ya udah paham ya. Ya, semoga kita dapat mengambil manfaat, mendapat keberkahan, ya dapat kita amalkan juga. Amin. Nah, sedikit lagi nih. Kalau kemarin kita bahas gini. Jadi seorang yang telah mengetahui ilmu itu harus mengamalkan, begitu kan? Namun ada beberapa, kalau seandainya hal tersebut merupakan perkara wajib, maka ketika hal tersebut wajib diamalkan. Namun ketika itu merupakan perkara sunnah, ya kalau kata guru-guru kita itu paling tidak sekali seumur hidup kita laksanakan. Perkara yang sunnah tidak akan menjadi wajib ketika kita mengetahui perkara tersebut. Misalnya sholat tahajud atau sholat duha. Sholat tahajud dan sholat duha ini enggak akan wajib ketika kita mengetahui ilmu tentang sholat tahajud, tentang sholat duha. Tetapi perkara yang sunnah tetap akan menjadi kesunahan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
Rabbi yassir li ya man tayassarna ya sidana ya aini Ultuf li ya man talattafana ya rabbana ya aini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.